aku start aja ya. Oke, silakan. Oke, ya selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Untuk penyelenggara webinar pada hari ini adalah memberikan edukasi pada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal lebih bahasan yang akan kita paparkan di siang hari ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Cirita Effendi, CTA, founder dari CLC dan Indonesia Investment Education atau IIE bisa kita sebut. Oke, untuk setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi, dan ini disclaimer ya teman-teman Bapak Ibu semua. Ini sebagai referensi dan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan, kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Ibu Rita Effendi adalah seorang investment konsultan dengan pengalaman panjang di bidang investasi dan ekuitas. Memulai karir pada sejak 1996 di perusahaan piala asing, terkemuka sebagai asisten dealer hingga kemudian menjadi dealer yang mengeksekusi order dari fund asing dan lokal. Rita terus berkiprah sebagai equity sales investment konsultan sejak 1999 dengan cakupan klien retail dan institusi. Sejak 2017, Tirta aktif membangun komunitas saham untuk memajukan investor retail Indonesia, serta secara konsisten memberikan edukasi pasar modal melalui webinar yaitu YouTube Indonesia Investment Education dan media sosial dengan moto Know What You Buy. Ya, untuk memulai webinar kita siang hari ini, waktu dan tempat saya silakan pada Cirita ya. Silakan Ci. Thank you Frankly untuk pembukaannya. Selamat siang teman-teman cuan lovers. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin udah membeli tiket dan mendukung event gathering dan market outlook CLC tanggal 6 Desember kemarin, yang kebetulan memang pembicaranya udah gila top banget sih. Dan support kalian memang luar biasa, yang sangat berarti buat CLC. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua narasumber yang udah berbagi insight dan perspektif yang berharga di acara market outlook kita kemarin. Kehadiran dan kontribusi para narasumber kemarin menjadi nilai utama bagi komunitas CLC, yaitu ada Pak Satria dari Danantara, ada Alvin dari Algo Research, ada Cesar dari Revalue Academy, dan pastinya supporter dari research juga ada Head of Research dari Sailendra. Dan kepada semua sponsor, yaitu Sailendra Capital sebagai sponsor utama, Menetas Indonesia Multimedica International MMIX, Ultra Voucher atau PT Trimegah, kode saham UPCR, Bank Raya, TBK atau Agro, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya hingga bisa terselenggara. Dan special thanks pastinya untuk Surya Semesta atau SSIA atas dukungannya. Dengan harga spesial kita bisa mengadakan venue yang cukup mewah dan makanan itu enak banget sih. Dan PT Barito Pacific, Pak Pandu IR-nya, Perdeka Copper Gold yang hari itu diwakilkan oleh Pak Teddy, CEO dari MBMA, dan Mas Ari dari SSIA. Terima kasih atas kolaborasinya. Dan webinar hari ini adalah webinar terakhir CLC di tahun ini, karena habis ini CLC akan libur dan webinar kita libur dan aktif kembali tanggal 10 Januari. Kita udah ada emiten yang sangat keren banget dan bakal kasih insight yang sangat mendalam. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas dan Happy New Year, Happy Cuan dan Happy Holiday. Baiklah, tanpa lama-lama lagi kita akan mulai webinar hari ini. Aku akan mulai share screen. Mana ya? Tunggu ya bentar ya, share screen-nya. Saya sudah lupa. Oke, kita akan share screen. Present full. Oke. Ini adalah market outlook yang saya compile dan kira-kira bakalan menarik untuk kita bahas untuk 2026. Nah, gambaran besar kira-kira 2026 market kayak gimana? Masuk 2026 pasar global tuh bisa lebih tenang daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukannya berarti lebih gampang. Kenapa lebih tenang? Karena arah suku bunga akan turun. Nah, suku bunga mulai turun walaupun pelan-pelan ya. Nggak akan gradually cut, tapi itu udah kasih angin segar untuk kita, untuk emerging market. Money flow di pasar juga makin longgar, tapi nggak banjir. Terus resiko utama tetap ada ya, kita tetap harus pantau kayak geopolitik dan konflik regional, karena itu perang kayak gitu tuh
come and go gitu, ntar tiba-tiba ada lagi, jadi kita tetap waspada. Terus valuasi saham di Amerika tuh udah tinggi, saham-saham AI sama mega cap. Kesimpulannya pasarnya tetap milih-milih, bukannya ini saham nih nggak kayak dulu ya. Kalau zaman dulu kan semuanya naiknya bareng. Sekarang kalau kalian bisa pantau, kenaikannya itu terbatas, jadi ada yang naik, ada yang nggak naik ya. Sama kelihatannya sampai 2026 akan terjadi hal yang sama. Jadi misalnya kalian yang pegang blue chip, pasti tahun ini nggak banyak merasakan keuntungan atau nggak banyak merasakan gain dari portofolio, kenaikan daripada sahamnya. Tapi mungkin kalian menikmati dividen, which is kalau di compare sama kenaikan harga indeks itu nggak akan terlalu berarti kenaikan dibanding teman-teman yang pegang growth stock atau saham konglo. Growth stock di sini ya saham yang bertumbuh gitu, tumbuhnya kenceng tapi valuasinya mahal. Yaitu adalah tipikal growth stock yang memang kita nikmatin sekarang ini. Nah, kenapa sih Indonesia masih menarik? Karena konsumsi domestik Indonesia tuh masih besar. Pemerintah tuh masih aktif mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia mulai melonggarkan likuiditas, tapi dana asing yang masuk juga masih selektif. Dan saham yang naik tuh yang ada cerita. Kalian perhatiin deh, ada cerita harganya naik tinggi, itu beggarnya berlipat-lipat. Nah, yang nggak ada cerita, walaupun kinerjanya bagus, tapi nggak ada cerita, ya dia akan cenderung lebih stagnan gitu. Naiknya mungkin nggak terlalu kenceng, ya atau bahkan ada yang nggak kemana-mana gitu. Nah, kira-kira ini saya summaries, yang ini saya ambil daripada Maybank punya riset report market outlook-nya. Program yang menarik, aku pikir ini hal yang sangat menarik untuk kita pertimbangkan, untuk kita bahas dan kita pantau untuk tahun 2025, karena ini sangat closely related sama saham-saham yang diuntungkan oleh program-program pemerintah ini. Yaitu ada MBG, anggaran 2026 tuh melonjak menjadi 335 triliun. Jadi ada kenaikan budget untuk program MBG ini 177% year on year. Yang beneficiary utama ya umumnya pasti yang ayam-ayaman ya, yaitu Java, Cepin, sampai yang kecil-kecil itu. Kemarin juga kalau kita lihat saham ayam, saham Dewi, itu kan ayam ya. Fast itu juga ada kenaikan. Nah, sektor FMCG, logistik, serta bank-bank mikro juga nanti berpotensi mendapat sentimen positif daripada program yang MBG itu, yaitu BBRI, BTPS, yang ini yang di under coverage Maybank ya kalau yang ini. Dan program 3 juta rumah, yaitu anggaran 2026 itu 57,7 triliun. Ini positif untuk sektor semen, seperti semen SMGR, INTP, dan bahan bangunan, yaitu ada Arna, ada Avia. Kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP. Ini adalah infrastruktur plus pembiayaan hingga 240 triliun. Yang diuntungkan balik lagi semen, Bank BUMN, FMCG, Telkom, Indosat, XL. Tapi untuk Telkom kita mesti agak pantau, kayaknya saya baca kalau nggak salah tuh ada rumor-rumor yang kurang positif, jadi belinya mungkin pas lagi koreksi aja ya. Dan ini semuanya untuk yang long term, bukan untuk trading. Kalau trading kita based on berita harian yang sering saya share per hari. Kemudian ada program lain yang cukup menarik untuk kita pantau, yaitu adanya kehadiran Danantara atau SWF Indonesia. Potensi dana kelolaan adalah sekitar di atas 20 miliar di 2026. Fokusnya restructuring state BUMN, jadi restructuring BUMN, WTE atau Waste to Energy, obligasi, dan saham-saham blue chip. Yang saham-saham terkait yang kita udah lihat kemarin adalah GIAA yang di restructure, kemudian harganya terapresiasi keras. Tin, Semen Gresik, ini BUMN-nya masih selektif dan masih bertahap. Kemudian kita sebelum makro pasti kita akan lihat nih kira-kira luar itu atau regional itu kecenderungannya story-nya apa nih? Story-nya pasti red cut, karena red cut ini yang bisa membawa angin segar terutama untuk emerging market ke Indonesia. Yaitu kita lihat dulu nih red cut 2026 kira-kira gimana. Nah, waktu Desember 2025 Fed itu kan udah
cut ya kemarin 25 basis point. Jadi likuiditas global tuh udah mulai melonggar, tekanan terhadap US dollar berkurang. Nah, diperkirakan nanti 2026 itu Juni pemangkasan suku bunga lanjutan yaitu 25 basis point seiring dengan perlambatan ekonomi Amerika dan normalisasi dari inflasi. Sentimen ke emerging market itu akan membaik, arus dana asing mulai lebih stabil dan Juli 2026 rate cut tambahan diperkirakan akan berlangsung sekitar 25 basis point. Itu akan membawa Fed Fund Rate itu ke kisaran 3 sampai 3,25%. Pola ini menunjukkan easing dilakukan tuh bertahap, jadi nggak agresif dan sangat bergantung pada data tenaga kerja sama inflasi di Amerika. Jika inflasi kembali naik, stimulus fiskal terlalu besar, maka Fed itu berpotensi malah menahan laju pemangkasan. Jadi belum tentu di-cut juga, tapi kita terus mencermati kondisi nantinya. Tapi kurang lebih yang sekarang berlangsung diperkirakan akan 2 kali rate cut Juni dan Juli. Nah, kalau mereka akan mengadakan pemotongan suku bunga nih, nanti dampaknya ke Indonesia gimana? Ya, tekanan terhadap rupiah itu cenderung akan turun hingga memberi ruang kebijakan moneter yang lebih fleksibel. Jadi Indonesia juga bisa mengikuti Fed untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau misalnya Fed-nya cut rate, potensi aliran dana asing ke saham dan obligasi juga akan meningkat. Sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti banking sector, properti, infrastruktur itu berpeluang mendapatkan sentimen positif. Kalau rate cut yang tadi itu memang akhirnya dijalankan. Namun rally pasar tuh tetap selektif ya, bukan rally semua saham rally kayak zaman dulu. Enggak ya, sekarang tuh lebih kayak terpecah-pecah gitu mungkin ya. Tapi kita tetap fokus ke yang fundamental penting. Kalau kalian lihat kemarin tuh banyak saham-saham kecil third liner yang sampai yang namanya sekarang lagi heboh kayak saham dada itu kan juga ikut kenaikan sampai berapa persen ya, walaupun akhirannya terkoreksi sampai sekarang auto reject bawah. Jadi kita tetap perhatikan fundamental. Iya, kalau misalnya fundamentalnya mahal tapi dia ada pertumbuhan, ada growth, itu masih bisa kita bilang saham yang cukup menarik karena dikonsider sebagai growth stock atau saham yang bertumbuh. Saham bertumbuh itu umumnya adalah saham-saham big cap, saham-saham konglo. Kita udah perhatikan berapa setahun terakhir ya yang memang boleh dibilang saham yang rally itu adalah saham-saham konglo. Kita merasakan rally yang tahun ini yang benar-benar ada saham Salim dan Bakri yang terakhir seminggu terakhir ini heboh. Dan kemudian ada sahamnya dari konglo Pak Hasim, Wi-Fi, Inet, sampai kemarin koin yang baru diakuisisi. Kemudian juga saham PP yang memang udah rally dari tahun sebelumnya itu terus melanjutkan penguatan seperti Barito baru mulai rebound karena memang dia udah naik ya, tahun-tahun kemarin tuh udah naik banyak dan ini mulai rebound lagi. Kemudian ada saham-saham yang konglo lainnya juga kita lihat ada saham Pak Happy Hapsoro, Raja, Ratu, Bufa, Mina. Jadi nanti kelihatannya saham-saham kayak gini di 2026 masih akan menjadi cerita. Jadi karena mereka walaupun valuasi mahal ya, tapi mereka kan ada akuisisi, merger. Kayak misalnya contoh Inet akuisisi pada ini ada cerita lagi nih di akuisisi jadi makin besar. Right issue, merger akuisisi itu akan menjadi story yang menarik di tahun depan. Nah, target indeks ini 2 house asing yang aku ambil dari JP Morgan menetapkan IHSG di akhir 2026 itu 9.100 dengan asumsi pertumbuhan laba 8% dan valuasi itu 15 kali PE. Bull case-nya itu sampai 10.000. Kalau bearish ternyata nggak sesuai ekspektasi itu bisa 7.800. Upside pasar diperkirakan sebesar 7-11%. Resiko utama tetap di volatilitas rupiah sama eksekusi kebijakannya apakah dijalankan apa enggak. Nah, dari Maybank sendiri kemarin baru menaikkan target IHSG di akhir 2026 menjadi 9.250 dari 8.800. Jadi dengan begini kita bisa asumsikan berarti target akhir di IHSG 2026 itu kisaran di 9.000.
Nah, pasar saham IHSG itu peluang masih ada, tapi yang kayak tadi aku bilang kemungkinan itu nggak merata. Jadi valuasi IHSG walaupun sekarang kita di 98.000 deh, itu masih masuk akal. Bisa naik kalau earning itu atau dari emiten-emiten itu earningnya itu terus bertumbuh. Tapi kenaikannya ya itu yang tadi aku bilang nggak akan bareng. Mungkin ada beberapa saham yang resultnya bagus tapi lagi nggak ada cerita nih, lagi nggak ada storynya, nah itu nggak akan naik. Tapi saham yang bertumbuh plus ada cerita itu akan menjadi incaran daripada investor, mungkin lebih ke retail atau hedge fund atau mungkin beberapa KPD reksadana yang disesuaikan dengan risk profile kliennya, itu akan menjadi incaran. Jadi 2025 ada tahun yang stock picking, jadi kita tetap hati-hati, volatilitas bakal tinggi, saham yang jelek itu atau secara fundamental nggak kuat, walaupun ada story, tapi story nggak masuk akal gitu kan, mau ngarang cerita apa, tapi kalau kita lihat dari laporan keuangannya nggak begitu bagus, dan kita tetap harus perhatikan juga hati-hati dengan pertumbuhan retail investornya, karena kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali saham yang ceritanya heboh, ceritanya tuh bombastis banget, dan keluar berita itu rajin banget, sering sekali keluar berita, di berita tuh mau media apapun terus keluar nih berita ini akuisisi rencana right issue apa segala macam. Ada yang bilang mau target 200.000, itu nggak banyak yang nggak masuk akal. Tapi kalau kita lihat dari, aku nggak tahu kalau di tempat lain kalian bisa ngecek apa nggak, kalau di RTI kalian tuh bisa ngecek retail investor atau jumlah DPS-nya, itu kita boleh jadikan salah satu acuan atau untuk membantu kita melihat nih kira-kira sahamnya ada apa nih, kok misalnya ada contoh saham yang rame beritanya tapi kenapa pertumbuhan nasabah retail itu segitu pesat, ada yang dari cuman berapa ribu akhirnya jadi puluhan ribu. Itu menjadi potensi ya, aku nggak bisa katakan itu pasti, tapi itu potensi adanya distribusi di harga atas. Dengan berita-berita positif, harganya tertekan, jumlah investor retail naik. Jadi kita tetap selektif, volatilitas bakal tinggi, bukan berarti nggak bisa cuan sama sekali, kalian bisa copot aja di sana, tapi untuk disimpan, kalau kecenderungannya kadang saham-saham yang terlalu banyak good news, malah sahamnya turun terus, berarti kan ada distribusi, ada yang jualan gitu kan. Nah itu tetap kita hati-hati, karena 2026 menjadi tahun yang harus kita pilah-pilah, menjadi tahun stock picking. Resiko utama yang harus diwaspadai, nah rupiah kita tetap menjadi risk. Semoga nanti dengan turunnya suku bunga The Fed, rupiah bisa lebih stabil, lebih nggak terlalu lemah. Nanti aku akan kasih juga chart rupiah yang udah disiapkan oleh tim research secara teknikal, kira-kira teknikal rupiah itu akan kemana. Geopolitik juga bisa mendadak memicu risk off. Valuasi saham global yang udah mahal. Nah, kita kan khawatir, ada yang bilang takutnya kayak tahun berapa tuh, .com bubble, apakah dia akan menjadi AI bubble. Kita tetap pantau dan tetap jaga risk. Nah, kekecewaan ini resiko ya. Ini semua resiko yang harus kita jaga ya. Kalau misalkan lihat, aduh rupiah kok makin lemah, nah itu udah mesti agak hati-hati. Terus ada berita mengenai ada ribut, ada perang di mana. Nah, tetap hati-hati. Langsung udah siapkan, mungkin angka nyentuh angka berapa, kalian harus melakukan stop loss atau menjaga resiko biar enggak sampai tergerus portofolio atau dana kalian. Nah, earning nggak sesuai kenyataan itu juga tetap bisa memicu profit taking atau koreksi. Nah, sebenarnya tema ini kan memang aku rangkum dari beberapa house yang aku pikir memang masuk akal ya. Jadi memang tema utama banking selektif, likuiditas membaik, tapi banking ini lebih untuk yang jangka panjang. Kalau jangka pendek short term trading itu biasanya masih kurang menarik ya, karena kan balik lagi ini story wise untuk banking belum ada yang terlalu seksi. Jadi kita tetap buat orang, misalnya aku lihat banking udah murah, aku mau nyicil buat jangka panjang, mau akumulasi dividen,
2026 boleh cicil pelan-pelan, dan memang ini buat jangka yang lebih panjang ya, sekali lagi bukan buat beli terus ngarepin seminggu 2 minggu naik, sebulan 2 bulan naik. Itu mungkin untuk banking masih agak berat ya. Walaupun secara likuiditas diprediksi akan membaik, loan growth-nya naik, marginnya tapi belum terlalu ekspansif. Jadi pilih bank dengan kualitas aset dan kasa yang kuat, dan umumnya yang banyak dibeli itu tetap bank-bank besar seperti Mandiri, BRI, terus yang ada ceritanya nanti misalnya BRIS akan akuisisi, ada corporate action lagi. Nah itu bisa buat momentum play sesaat. Consumer, tapi ini jujur aku untuk banking consumer ini kan lebih buat long term ya. Aku sendiri belum tertarik untuk beli, kecuali berdasarkan pengalaman yang kemarin ada kejadian di mana Trump mengenakan tarif secara mendadak, secara signifikan kepada bank. Itu semua saham turun sampai halt trading. Nah biasanya yang dibeli oleh investor itu adalah saham fundamental bagus yang terkoreksi itu jauh banget. Nah biasa yang dibeli itu blue chip, yaitu banking. Nah kalau kita lihat waktu kejadian tanggal berapa April tuh ya, yang habis libur lebaran itu terkoreksi dalam banking, walaupun yang saham-saham konglo koreksi ya, tapi kita kan mana berani ya beli kalau saham yang udah naik belipet ya, pasti kita kan wait and see dulu. Nah banking ini kan udah koreksi, dalam keadaan normal pun udah turun. Nah begitu ada kejadian yang luar biasa, dia turunnya jauh lebih dalam, jauh lebih murah daripada sebelumnya. Nah biasa itu yang dibeli. Nah kita kan beli kalau misalnya dia terkoreksi dalam secara bersamaan ya, jadi koreksi ambiarnya bareng-bareng. Belinya banking dulu. Biasanya banking itu akan diapresiasi dulu, akan rebound dulu. Setelah rebound baru kita cari saham-saham konglo yang lagi murah. Kecuali memang kalian punya risk profile yang tinggi, saham konglo yang murah kalian berani beli, biasanya juga akan gradually rebound. Nah untuk consumer kan pemulihannya bertahap, mass market beneficiary dari stimulus dan inflasi yang tertinggi. Nah konsumernya mungkin selektif, yang ayam, ada program MBG, itu mungkin kita masih bisa beli kalau harganya mulai ada koreksi atau ada berita tambahan lain. Apakah mereka mengakuisisi atau dapat order tambahan dari mana? Ya itu bisa jadi cerita. Tapi biasanya kalau udah tinggi-tinggi aku biasa agak menghindari. Kemudian komoditi gold ini masih jadi hedge karena ketidakpastian global sama de-dolarisasi. Orang meninggalkan dolar, di hedge-nya pakai emas. Jadi gold itu masih menjadi cerita. Walaupun naiknya mungkin nggak akan setinggi tahun ini. Yang naiknya mungkin dari awal tahun kalian bisa lihat tuh goldnya harganya cuman berapa ya, 2.000 atau 3.000, sekarang 4.000 sekian. Jadi kan lonjakannya sangat signifikan. Nah 2026 kemungkinan harga gold masih akan naik, tapi rally-nya tuh nggak akan yang gila-gilaan lagi, kecuali ada ribut, ada perang dagang, ada perang fisik, itu akan membuat gold itu rally cepet. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya perang dagangnya sama aja, masih di nego-nego, itu mungkin naiknya itu nggak akan setinggi kemarin. Nah, copper ini sangat menarik karena ada structural demand, yaitu demand dari EV data center. Nah, dengan pertumbuhan permintaan atau penggunaan AI, itu kan membuat kebutuhan akan data itu untuk menyimpan data itu kan lumayan tinggi. Nah, copper ini salah satu yang juga dibutuhkan, termasuk sebenarnya timah sih. Jadi copper, timah, structural demand, EV, data center, sama energy transition. Nickel dan coal itu lebih challenging. Jadi ini kita perlu cermatin berita lagi nanti perkembangannya bagaimana. Tapi nickel sebenarnya cukup menarik, boleh kita pantau. Coal juga mungkin kita selektif, mungkin kayak Bumi itu ada cerita sendiri, dia meninggalkan coal untuk menjadi potensi, dia mau menjadi kayak Rio Tinto, jadi satu perusahaan komoditi yang mempunyai banyak sekali komoditas lain, entah itu ada coal, ada nickel, atau ada dia bukan nickel sih, dia kayak ada boksit sama emas. Jadi kayak, tapi dia nggak menutup kemungkinan untuk akuisisi yang lain.
Jadi ada story-story yang sangat menarik untuk jadi call itu mungkin selektif sambil nunggu perkembangan dari China. Kalau China ya recover biasa, callnya juga akan demand-nya akan naik, dan juga kebutuhan dari data center juga tetap call itu salah satu sumber energi yang paling murah. Nah, energi dan infrastruktur, fokus ketahanan energi nasional, oil and gas. Nah, makanya kita bisa lihat beberapa perusahaan shipping gas atau oil itu ada kenaikan yang lumayan. Kalau kalian ngikutin GTSI, di mana aku sempat call buy dari 90 dan sekarang harganya udah 250, 210, itu naiknya udah lumayan. GTSI, Humi, even Sochi pun kemarin itu sempat ARA ya. Jadi kayaknya saham-saham yang membawa oil and gas itu masih akan menarik. Di luar oil and gas demand, infrastruktur play, konektivitas itu menjadi tema jangka menengah. Digital connectivity seperti data, fiber, FWA, digital infrastruktur itu tetap relevan, tetap menarik. Bukan hype-nya, tapi kita tetap perhatikan eksekusi sama cash flow. Mungkin kalian kemarin lihat kalau WiFi itu resultnya itu kaget, ternyata ngedropnya segitu jauh karena kebetulan akan ekspansi dia mengeluarkan bond. Nah, bond itu bunganya dibayar di muka, dan kerjasama sama entity East juga itu membuat harus ada bunga yang dibayar di muka, itu semuanya terrefleksi di awal. Nah, itu akan membuat harga terkoreksi dulu karena resultnya itu mengagetkan ya. Bayangin ya, dari sebelumnya Q-on-Q-nya berapa, year-on-year berapa, ngedropnya segitu jauh. Tapi kalau turunnya itu dia untuk berkembang, untuk ekspansi, untuk akuisisi, aku rasa itu hanya temporary. Karena setelah akuisisi dan setelah penanaman modal yang dihasilkan, resultnya ternyata berjalan, jumlah pelanggannya naik. Nah, itu akan membuat harga saham itu kembali terapresiasi. Nah, sektor pilihan ini juga hampir sama, mungkin tadi itu tanpa saham yang disebutkan, karena ini aku rangkum dari beberapa house. Sektor pilihan yang dipilih oleh beberapa house itu yang kita rangkum kurang lebih. Perbankan itu likuiditas membaik, loan growth membaik, topiknya ada BCA, BRIS, dan Arto. Nah, saham di bank digital juga menjadi bank yang sangat menarik, karena kita tahu bentar lagi akan ada listing Superbank. Nah, Superbank itu seperti biasa akan di era suku bunga yang rendah, yang akan cenderung turun, itu akan membawa katalis positif untuk saham-saham digital, terutama bank digital. Jadi ini ada katalis menarik dari Superbank. Aku rasa kalau Superbank listing mungkin ada cerita-cerita lain lagi setelah itu. Nah, kemudian juga ada Arto yang salah satu yang terbesar juga. Ada BBYB yang valuasi menarik walaupun harganya udah naik, yang dimana kemarin itu aku call buy dari 200-an dan harganya sekarang udah terapresiasi cukup tinggi. Ada Bank Agro yang juga secara valuasi cukup menarik, dia murah, kemudian juga aplikasinya juga udah berkembang sedemikian menariknya. Jadi dengan satu aplikasi kalian bisa buat transaksi keuangan usaha kalian, juga bisa di-divide menjadi folder untuk pribadi. Nih, misalnya aku punya usaha online shop misalnya, itu jadi satu folder di aplikasi Agro itu udah segitu lumayan berkembangnya. Kemudian consumer, pemulihan konsumsi, Alfamart, Mapi, Cimori. Komoditas yang gold bullish, bank sentral buying, hedge politik, ya itu ada emas, BRMS. Sebenarnya hampir semua itu akan sektoral bergeraknya secara bersamaan karena ini sektor yang digerakin. Ada BRMS, Archie. Nah, BRMS Archie itu kemarin ada rumor kalau BRMS itu akan terjadi penambahan bobot di MSCI emas. Kemudian Archie itu potensially akan di-include nanti pas rebalancing. Dan emas juga rumornya juga berpotensi, tapi emas itu potensinya kayak tahun depan awal ya, sekitar Februari. Kemudian copper structural bullish, yaitu EV data center sama seperti tadi. Nickel surplus tapi recovery-nya bertahap, dan saham nickel kan udah banyak yang belum terlalu bergerak naik, jadi itu akan
tetap akan menarik. Kalau itu harga tertekan, kemungkinan masih tertekan, tapi tergantung China. Kalau China recover, demand mereka naik, call akan naik. Jadi selektif, mungkin call yang bertransformasi seperti Bumi atau Indika yang juga punya emasnya, atau Harum yang punya nikel. Nah itu tetap menjadi beberapa saham call yang boleh kita pantau di 2026. Infra dan telco, 5G, FWA, game changer, wifi, kemudian oil and gas, target produksi naik, yaitu Raja, Ratu, dan tadi termasuk kapal-kapalannya. Dan sentimen yang peristiwa terkini yang tetap relevan. Ekspansi platform trading global seperti Robinhood itu masuk Indonesia, diperkirakan akan meningkatkan partisipasi dari investor lokal dan global. Nah, karena sekarang Robinhood aja udah masuk nih ke Indo. Nah, mungkin investor asing itu potensi banget akan masuk juga ke Indo, karena ya dilihat nih udah menjadi iklim investasi yang cukup menarik untuk investor asing. Dan retail, kan kita tahu pertumbuhan investor retail tuh lagi gila-gilaan. Kalian berasa gak sih kayak market ini sangat-sangat FOMO ya, kalau kita bilang FOMO, kayak sebentar aja kita ngomong atau kita pantau apa, atau ada berita apa, atau toh sahamnya udah arah. Nah ini akan 2026 masih akan relevan, masih akan kurang lebih kejadian masih akan sama seperti, kecuali terjadi koreksi yang sangat dalam seperti amit-amit ya, kayak waktu zaman COVID kan retailnya sangat FOMO ya, tiba-tiba ada kejadian yang udah mencapai puncaknya akhirnya koreksi. Kalau kalian ingat dulu waktu COVID, saham yang health, jarum suntik lah, yang apa sih itu yang vaksin, nah itu kan ada puncaknya, terus koreksi akhirnya turun, retailnya belum sempat jualan. Nah itu akan membuat ini menjadi tidak relevan. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, kita masih aman-aman aja, rally sampai akhir tahun, hopefully semuanya masih akan aman. Koreksinya juga koreksi biasa ya, bukan koreksi yang sampai heboh banget. Jadi kita masih bisa akan terus menikmati rally-nya. Nah, rencana kebijakan ekspor batu bara, misalnya pajak ekspor, pajak emas, ini kan bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik dan penerimaan negara. Ini bisa mempengaruhi sentimen pasar. Jadi ya sebenarnya pas dipajakin sesaat nanti kan terjadi kayak kaget nih orang, wah ini akan terjadi ini nih, misalnya contoh saham BRMS, oh dibilang ada ekspor, ternyata kan sebagian besar penjualan itu ternyata ke domestik. Jadi ya sebenarnya bukan hal yang jelek juga, paling koreksi sesaat. Mungkin lebih pengaruh ke emiten yang benar-benar 100% item mayoritas penjualannya ke luar negeri. Tapi kalau misalnya harga emasnya naik lagi, orang akan lupa lagi nih, akan beli lagi ya. Jadi tetap Indonesia akan menerima tambahan penerimaan, itu akan memperbaiki secara makro Indonesia, tapi sahamnya tetap rally sih. Nah, gimana sih investor CLC menjelang 2026? Fokus pada saham yang fundamental jelas, likuiditas. Nah, aku cenderung suka saham yang likuiditasnya tinggi, karena kalau likuiditasnya ada, misalnya saham Bumi deh ya, atau Dewa ya, kalian mau beli seberapa pun, terus tiba-tiba amit-amit ada koreksi harga berapapun kalian bisa jual. Tapi saham yang likuiditasnya masih rendah itu akan sangat menyulitkan kita ya untuk keluar, untuk jual, entah kita karena butuh dana atau kita butuh take profit, susah banget gitu exitnya. Jadi karena indeksnya udah lumayan tinggi, kalau misalnya terus berlanjut nih kenaikannya nggak ada koreksi, nah tetap hati-hati. Jadi lebih baik cari fundamentalnya jelas. Mahal mungkin kalau dia ada cerita, ada story ekspansi, ada story akuisisi, nah itu mungkin kita bisa istilahnya di tahun yang 2025 aja orang menerima dengan saham yang udah valuasi mahal tapi dia banyak cerita. Nah itu masih bisa kita maklumin atau bisa kita lanjutkan. Penguatan sahamnya itu kelihatannya masih akan diapresiasi oleh investor maupun retail atau beberapa institusi ya.
kombinasikan growth sama defensif. Nah, kalau kalian mau main aman, saham growth itu tadi saya bilang itu saham-saham yang konglo. Saham konglo, wah growth-nya, ekspansinya gila-gilaan karena mereka aktif untuk akuisisi, right issue, beli lagi, caplok, akuisisi. Nah, itu kan bertumbuh kan. Dan kalau misalnya mau cari aman, ya dikombinasikan yang defensif, yang lebih kalem tapi dividennya gede. Misalnya kalau kalian mau cari aman, beli bank dikit tapi cari pas dividennya gede. Tapi balik lagi ke risk profile. Kalau memang risk profile-nya kalian yang berani, ya tetap fokus ke saham-saham yang rame diperdagangkan karena atau yang bertumbuhnya kencang karena itu potensi gainnya tuh gila banget sih. Kalau kalian lihat kayak Bufa itu naik berapa persen, kayak Inet kalian udah cuan berapa persen, sedangkan kalau kalian stick di saham-saham yang defensif, kenaikan pasti pelan. Tapi kalau amit-amit ada profit taking atau ada koreksi, dia nggak terlalu berdampak turun, tapi turunnya pun nggak sebanyak yang naiknya kencang kan. Ya memang itu udah tipikal defensive stock, makanya dibilang defensif ya, naiknya pelan, turunnya juga biasanya pelan. Manfaatkan volatilitas, jadi jangan takut sama volatilitas. Hari ini misalnya naik kencang, kalian misalnya mau profit taking, jual dulu, besok ada koreksi. Nah, kalian masih bisa nih untuk di tektokin. Contoh kayak Bumi nih, kalian punya barang harga bawah, tapi kalian ada kan orang yang kayak di hold terus, itu nggak masalah, itu karena kalian modal kalian udah di bawah. Tapi ada orang yang modalnya itu tinggi baru masuk, tapi karena semua orang temennya udah pada ngomongin Bumi, pasti FOMO dong. Ya udah, kalian bisa masuk, manfaatkan volatilitas, tapi tetap jaga risk profile, jaga stop loss. Kalau gini, misalnya aku mau masuk, banyak sekali kemarin ke temen yang atau klien yang nanya, saya masih boleh masuk Bumi nggak? Saya juga bingung. Nanti kalau saya bilang boleh, tapi harganya udah terapresiasi segitu tinggi dalam waktu singkat. Nanti kalau misalnya koreksi, ntar stres. Jadi kalau misalnya masuknya udah tinggi, ya udah siap dong, berarti akan koreksi itu akan terjadi karena yang cuan itu udah banyak. Nah, kalian bisa begitu beli misalnya beli harga 350 deh anggap. Nah, karena udah tinggi belinya, manfaatin volatilitas, naik 360 jual. Nanti kalau turun kalian beli, atau kalian beli lagi besok di harga lebih tinggi tapi langsung mainnya short term aja gitu. Jadi kita nggak perlu takut, tapi kita juga harus jaga resiko. Kalau misalnya secara teknikal kan memang Bumi itu masih oke ya, masih kita udah tinggi, makanya aku nggak masukin ke rekomendasi teknikal hari ini karena kemarin aku ngobrol sama analis teknikal IIE, dia bilang udah tinggi, dia juga nggak terlalu berani memberikan rekomendasi. Ya udah nggak apa-apa, kan banyak saham lainnya. Jadi itu volatilitas kita nggak boleh takut, tapi bisa manfaatkan, tapi dengan disiplin yang lebih tinggi. Tapi tetap ya jangan kejar narasi. Jadi ada story ini, story itu, story mau akuisisi ini, right issue-nya masih berapa lama ke depan nih, belum jelas. Nah, itu jangan kejar narasi, tapi tetap cek cash flow, earning-nya. Siapkan watchlist, misalnya sekarang lagi rame, balik lagi nih kayak emas, makanya kita kemarin beberapa saham emas kan kayak Archie Ara, BRMS Ara. Jadi watchlist tapi bukan FOMO list. Jadi wajar emas itu balik lagi naik karena kemarin kan udah habis koreksi. Jadi ini sekarang balik lagi ke emas. Dan kalau kita lihat kan top volume, top movers itu yaitu BRMS, Archie, Harta itu ya ada. Itu menjadi watchlist kita sih, tapi bukan FOMO, bukan kayak ada saham yang kita nggak pernah dengar. Ada nih kemarin klien aku, saham ini katanya salah satu konglo mau masuk, waduh naiknya udah tinggi banget masalahnya. Terus saham ini likuiditasnya sehari cuman turnovernya 7 bio gitu kan, tapi naiknya harganya udah dari November kemarin 500, harga udah 1160 tanpa ada berita yang pasti. Dengan market cap yang 1T itu kan sangat rentan untuk dimanipulasi. Buat aku sih agak riskan, mau siapapun masuk buat aku nggak terlalu berani ya, karena buat aku nih takutnya ini hanya rumor-rumor yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan FOMO, mau naiknya di sampai berapa kayak mau
mau ya kalau kita lihat dari laporan keuangannya masih belum terlalu bagus, biasanya kita hindarin dulu. Memang ada recovery tapi belum terlalu pasti. Kalau berita terus sama market cap kecil agak takutnya jadi FOMOlis ya, kecuali memang kalian mau nyopet aja, mau trading it's okay. Yang penting trading gagal naik atau hanya rumor semata, kalian stop loss. Kesimpulannya, jadi 2026 rejim baru pro growth. Memang kalau kita lihat Pak Purbaya ini pro growth, jadi dia mensupport untuk pertumbuhan ekonomi dan likuiditas juga akan lebih longgar karena suku bunga yang lebih rendah. Valuasi IHSG masih make sense, jadi masih ada ruang buat kita untuk terus berinvestasi. Strateginya tetap selective buying, fokus saham liquid, cash flow kuat, dan penerima stimulus ya, seperti misalnya kayak MBG atau saham-saham yang di stimulus, dapat tambahan stimulus dari Danantara misalnya, yang ada story juga lah gitu ya. Itu akan menjadi hal-hal yang sangat menarik. Nah, ini untuk kalian yang ingin mengikuti sosial media saya. Kemudian saya akan ada share juga untuk technical review. Nah, technical reviewnya ini slideshow dari awal. Jadi ini aku minta tim IIE untuk memberikan technical untuk market outlook ke depan. Sekali lagi disclaimer, nggak ada rekomendasi beli dan jual. Nah, ini dalam seminggu ke depan ya. IHSG kalau bullish gimana? IHSG kan rebound dari support up channel di 8.600. Dan dia rebound dari level tersebut menuju lasai 8777. Maksudnya rebound dari level tersebut akan menuju lasai di 8777 dan resisten di 8.900. Saat ini IHSG udah di atas Tenkan Sen, Shinjung Sen, dan Kumo. Kemudian tapi kalau misalnya bearish nih, ternyata nggak sesuai harapan, koreksi dan akan tes support di 8.650. Kalau 8.650 di break, maka IHSG itu berpotensi membentuk rising wedge pattern, maka potensi ke 8340. Indikator MACD sama parabolic area itu mengkonfirmasi sinyal jual. Jadi udah ada indikasi market ini bisa profit taking. Ini kalau bearish ya. Nah, tapi rotasi sektor dalam sekitar seminggu ke depan, ternyata yang improving itu sih siapa sih nih? Finance, yang memang ketinggalan nih, Jack Finance ini ada di improving. Yang sekarang lagi rally ini ada di leading. Yang leading tuh ada IDX Prop, mungkin IDX Cyclical, IDX Energi, IDX Industri, IDX Trans non-cyclical, dan IDX Health itu turun, IDX Basic turun, IDX Tech juga terkoreksi. Nah, yang daily atau yang lebih short term yang lagi naik daun ini apa sih? Basic sama health. Kemudian yang tech IDX Tech itu naik juga di improving. Biasa aku suka beli yang di daerah improving ini karena biasanya kalau dia belum rally dan pindah ke sini naiknya lumayan. Nah, ini yang lagi rally ada IDX Industri, Cyclical, Infra, IDX Energi, Trans Finance. Tapi yang hilangan momentum ada IDX Prop yang turun ke weakening. Jadi agak koreksi nih yang prop ya. Dan ini IDX Basic biasanya improving nih, kayaknya analis aku nih nggak disortir, jadi ini numpuk-numpuk ya, jadi agak susah aku ngeliatnya. Tapi yang di improving ini kita bisa lihat nih ada TPI nih mulai naik momentumnya. Kemudian ini ada sama apa sih, Cita ini mungkin ada story yang kemarin yang bareng sama ADMR ya. Nah, Agi ini menarik. Agi ini dari improving, dia langsung pindah ke leading. Biasanya ini rally lumayan. Kemudian ada apa sih? Ada FPMI. Oh, FPMI kemarin memang ada rumor yang Danantara masuk ya kalau nggak salah ya. Cuman habis itu langsung naik. Terus habis itu kalau nggak salah langsung koreksi lagi deh. Waktu itu kemarin tuh ada berita aku sempat mau beli tapi terlalu cepat dia naiknya. Ternyata turunnya juga gak kalah cepat. Makanya kayak gitu tuh FOMO. Jadi aku mendingan skip aja deh kalau udah ketinggalan banyak saham yang lebih menarik tapi resikonya lebih rendah. Kemudian oh ya, kalian kalau mau ada yang bocor ya. Oke, bentar ya.
Kemudian ini ada Teens yang juga masih ada di leading. Agi, NIKL, Molly, kemudian ada BRMS juga ya. Yang ada di weakening ada apa sih nih? Zing, Pico, Okas ada di lagging. Kemudian yang infra nih. Infra ini aduh nih merapat banget nih nggak kelihatan. Nah, ini Mora nih. Infra weekly. Ternyata Mora itu naik tinggi. Kalau kalian Mora itu tanpa aku aja nggak sadar ya, tahu-tahu Mora harganya udah sekian tinggi. Ternyata Mora itu, tapi koreksinya juga tajam. Jadi dari harga 420 di sekitar Oktober, dia bisa naik sampai all time high di 16.725 malah, dan kemudian 2 hari yang lalu ada koreksi ya. Jadi ini juga nggak kelihatan. Ini kelihatan menurut aku saham-saham infrastruktur itu agak lumayan menarik, sampai tahun depan masih menarik karena program internet murah itu masih menjadi katalis ya. Nih makanya kita lihat nih Inet juga masih di sini. Arko itu EBT sih sebenarnya. Itu juga harganya udah melejit sekian tinggi ya. Kemudian ada, tapi data kalau kita lihat dari leading dia udah mulai pindah ke weakening. Data KETR juga kemarin udah ARB. KETR mungkin rumornya sebenarnya kan ada rumor mau diakuisisi, tapi sebenarnya akuisisi itu belum terjadi ya. Jadi kelihatannya FOMO ya. Jadi naik kemudian sampai arah dan kemudian udah mulai terkoreksi. Jadi kayak gini kita tetap cermatin kalau saham udah ketinggian tapi beritanya belum ada, rumornya juga belum pasti, walaupun valuasinya ya cukup menarik ya. KTR sebenarnya valuasi menarik sih ya. Kalau gitu tunggu dia turun dulu, tunggu dia normalize baru kita masuk. Nanti kalau misalnya kayak kita nggak nikmatin naiknya, kita kejar di arah berhari-hari, kita kejar tiap hari, nanti begitu dapet ternyata di profit taking. Dan kalau misalnya amit-amit apa sih lagi marketnya benar-benar koreksi nih, karena kita kan boleh dibilang udah lama nggak pernah ada koreksi besar. Market itu biasanya setelah rally tinggi itu di luar dugaan tiba-tiba ada koreksi yang tanpa kita sadarin. Kalau kita bilang boleh ada ya riak-riak kecil lah, tapi riak-riak besar itu belum ada. Memang aku juga nggak berharap ada riak-riak besar yang sampai kayak harus terjadi for sale, jangan sih, mudah-mudahan jangan sih. Cuman ya kita tetap harus prepare, makanya udah tinggi-tinggi udah tungguin aja, nggak usah antri. Kalau misalnya turun ya kita beli, nggak turun banyak kok saham lain. Setiap hari kita juga banyak saham yang bisa kita dapetin cuan, bisa kita dapetin arah kan. Kemudian ini mungkin sektor-sektor yang menjadi the biggest market cap non cyclical sekarang udah direbut sama Unilever. Infra tetap Brand, Telkom, CDA, ISET, XL. Kemarin XL juga naik tinggi karena dia habis jual Mora, dia dapat duit 1 T lebih. ADX Basic tetap dirajin oleh TPIA. IDX Tekno ada DCII, Industri ada Astra, Finance BCA tetap jadi juaranya. IDX Property, Pani, dan Empro ini aku nggak tahu udah menjadi the second biggest market cap. Naiknya kapan juga nggak kelihatan. Rise karena memang dia ada, kalau nggak salah ada right issue. Cyclical tiba-tiba film udah udah bukan tiba-tiba sih, udah sekian lama udah nomor 1. IDX Energi tetap ada DSSA di atas, Bayan di bawah. Dan IDX Trans ini yang aku bilang IDX Trans ini cukup menarik, yaitu transportasi kapal-kapalan nih, SMDR nih buat aku cukup menarik sih. ASA valuasinya lumayan menarik. Dan ASA juga ada cerita sendiri. Nah kita akan review kira-kira kalau rupiah itu gimana. Rupiah ini rebound dari FR 61,8 yaitu 16.600 dan akan tes resisten 16.760. Kalau break level tersebut maka rupiah tuh berpotensi rally menuju 17.000. Sementara itu break support 16.6 akan membuka potensi koreksi rupiah ke 16.525 atau 16.500. Nah ini beberapa, aku minta dipilihkan oleh analis aku beberapa sektor yang menurut technical itu masih bagus, masih menjanjikan. Jadi ada pilihan dia tuh IDX
tapi aku minta masukan IDX Finance. Kenapa IDX Finance? Salah satu tulang punggung IDX kan. Bank-bank kan ada di sini, tapi ini bukan berarti dia bagus ya, bukan. Tapi kita perlu lihat kira-kira bagaimana nih arah ke depan IDX Finance. Jadi IDX Finance kan koreksi dan akan menguji nih poin B. Poin B ini kan di sini nih sekitar sini nih ya 1495. Kalau dia bertahan maka IDX Finance itu berpotensi rally menuju 1670. Jadi untuk finance masih ada potensi untuk naik setelah dia koreksi. Kalau dia bisa bertahan nih di 1495. Nah kalau infra kan yang saham-saham infrastruktur ya. Nah, ini yang rally-nya kencang banget sih. Nah ini yang bikin tuh gimana kalau secara teknikal ternyata masih menarik, atau rally-nya untuk saham-saham infra itu masih kelihatannya masih potensi untuk naiknya itu masih cukup jauh ya kalau kita lihat ya. Nah, ini break resisten 2400 di sini, maka dia akan potensi rally lanjutan menuju target flag pattern di 3560. Nah, 3560 sebenarnya kalau misal kalian lihat infra itu tadi isinya apa? Jak infra itu ada brand Telkom, CDIA, Indosat, XL. Jadi kelihatannya masih kuat. Dan kalau kita lihat Minervini-nya juga 8/8, jadi masih strong bullish. Nah, untuk IDX Tech ini dia rebound ke 93. Ini kalau ini gabungan ya dari semua saham-saham yang ada di sektor tersebut. Nah, kalau kita lihat IDX Techno ini sebenarnya isinya paling gede apa? DCII nih. DCII rebound, maksudnya IDX Techno ini rebound dari support FR 50 di 9340, dan kalau break 9350 maka potensi untuk IDX Techno itu untuk rally ke 12245. Break level tersebut akan membuka potensi 159. Jadi kalau dilihat overall IDX Techno ini kelihatan masih strong bullish. Nah, iyalah strong bullish, dalamnya ada DCII, MLPT, MTEK yang akan sebentar lagi meng-IPO-kan anak usahanya, Goto yang ada cerita merger Grab. Nah, itu kelihatannya jadi IDX Techno itu masih kuat. Nah, IDX Basic itu ada dalamnya, kalau IDX Basic ini dalamnya ada apa ya? Kalau kita lihat kayaknya TPIA aman, Barito, BRMS, Antam. Nah, ini juga masih kuat nih. Akan tes last high di 2045. Jika break level tersebut, maka IDX Basic berpotensi membentuk double bottom menuju 2200. Jika break 2160, potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom ke 2455. Ya, tadi itu ada TPIA aman juga udah mulai rebound ya kemarin, kayaknya Barito juga mulai rebound. BRMS udah pasti naiknya kencang karena kemarin ada ARA dan ada potensi rebalancing untuk IDX Gold. Nah, BRMS kenapa dapat tambahan bobot? Karena selain kinerjanya terus membaik, dia juga free floatnya gede, maka dapat flow dari asing di sektor itu cukup gede. Kemudian ada Antam juga di sana. Nah, kita lihat komoditi kira-kira bagaimana ya ke depannya. Gold ini kan nge-break gold break point 4245, maka break level tersebut gold itu berpotensi rally menuju PRZ butterfly pattern di 4520. Jadi gold ini habis koreksi dari rebound. Nah, kelihatannya sih reboundnya masih cukup kuat ya, jadi masih potensi banget. Cuman aku juga berharap gold ini ada sedikit pullback dulu, ada sedikit throwback, ada sedikit koreksi. Jadi buat teman-teman yang belum sempat beli saham emas bisa melakukan pembelian nih nantinya. Nah, untuk nikel memang rebound dari support down channel 14450, akan tes resisten di 15060. Jika break level tersebut, maka potensi untuk nikel tuh rally menuju resisten down channel di 15700. Mungkin nanti aku akan coba invite orang yang jago di komoditi. Kelihatannya menurut aku 2026 akan sangat terus menarik komoditas itu. Kemudian ada coal ini koreksi nih. Kalau secara technical sektor atau komoditas coalnya itu belum terlalu
kuat sebenarnya, belum terlalu firm nih naiknya. Dia koreksi dan akan tes support uptrend line FR 50% di 106. Tapi kalau bisa rebound dari level tersebut, call akan kembali menguji last side di 118. Nah, break level tersebut berpotensi to call to rally menuju target cup with handle di 148. Jadi walaupun kalau sekarang kan udah Desember ya, biasa kan saham-saham call itu rally karena winter is coming, biasanya kan begitu. Tapi malah sekarang selektif doang yang naik untuk saham batubara. Kalau kita lihat AADI itu naik 7.125. Harganya kalau dibanding 1 bulan masih di bawah gitu. Jadi kelihatannya mungkin call-nya tetap selektif. Nah, untuk saham dalam seminggu 2 minggu ke depan yang menarik dari tim IE, Archie, karena Archie menguat dan break last high di 1645, break level tersebut akan membuka potensi Archie membentuk rounding bottom pattern menuju 2460. Saat ini Archie udah di atas Tenkan-sen, Kijun Sen, dan Kumo. Archie secara teknikal rekomendasi buy area bisa lakukan di 1765 hingga 1665, target 1 di 18, target 219, stop lossnya 1650. Tapi tetap pantau harga gold ya. Kalau goldnya koreksi, biasa saham-saham gold juga ikut koreksi. Nah, ini juga harta juga banyak menjadi favorit fund asing juga, fund lokal kemarin naik 23%. Harta menguat dan akan tes selesai di 1970. Jika break level tersebut akan membuka potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 3370. Ini jauh, target jauhnya ya. Indikator MACD sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal untuk harta buy area 1850 hingga 1750, target 119, target 2198, stop lossnya 1730. MACD udah positif, parabolic area juga udah positif. Kemudian ini BRMS yang menjadi favorit daripada investor pastinya, karena memang naiknya juga udah lumayan banget dan memberikan kita cuannya lumayan banget juga ya. BRMS tuh menguat dan break last high di 1190. Jika break level tersebut akan membuka potensi untuk BRMS membentuk rounding bottom pattern menuju 1700. Dan kemarin saat ini BRMS udah berada di atas Tenkan-sen, Kijun Sen, dan Kumo. Rekomendasi teknikal buy area di 1270 hingga 1190, target 1290, target 2 1350, stop loss 1180. MACD parabolic area semua sudah positif. Kemudian ini ada Ratu ini juga kayak uget-uget gitu ya, kayak mau gerak gitu ya. Nah, menurut tim IIE punya analis, aku bilang ini layak dipantau. Yaitu dia koreksi tapi dia berhasil rebound dari support 10.975. Bertahan di level tersebut, maka Ratu itu berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom pattern di 18.400. Rekomendasi teknikal buy area bisa lakukan di 12.000 hingga 11.275. Target 1 12.200, target 2 12.8, dan stop lossnya di 11.150. Tapi MACD masih negatif, parabolic area juga negatif. Jadi tapi Ratu tetap saya ingatkan, barangnya kan memang agak-agak tipis-tipis ya, dan dia tuh lumayan volatile ya. Jadi kalau beli mungkin dipantau-pantau. Aku cenderung kalau untuk Ratu sih banyak di yang harga-harga antri sih, nggak HK sih, karena dia kadang-kadang volatile banget, naik tadi suka turun lagi. Kemudian ini ada MAPA. Menurut analis aku nih layak dipantau. MAPA tuh koreksi dan bertahan di support 710. Jika dia bisa bertahan di level tersebut, potensi rally menuju target rounding bottom pattern di 995. Indikator Bollinger Band itu membentuk Bollinger Squeeze. Wow, pantesan direkomend. Oke deh, aku pantau besok deh. Bollinger Squeeze itu mengindikasikan potensi breakout. Nah, aku suka nih kalau saham yang ada Bollinger Squeeze gini. Dia kan sideways ya, udah lumayan lama nih. Nah, kalau dia udah mulai squeeze, biasanya kalau breakout umumnya naiknya lumayan umumnya. Buy area bisa lakukan di 740 hingga 700, target 1 755, target 2 795, stop lossnya 690. Jadi MAPA nih boleh kita pantau nih, kayaknya sih berapa sih ke 720, stop loss 690. Jadi stop lossnya lumayan deket. Targetnya juga memang nggak jauh-jauh banget sih, 755 hingga 795. MACD ini masih negatif, parabolic area juga masih negatif. Kemudian ini ada WIM. Ini kayak saham consumer ya.
Oke, WIM itu koreksi dan bertahan di support 16.20. Bertahan di level tersebut maka potensi rally lanjutan menuju target cup with handle di 26.40. Minor finish score ada 8 dari 8. Wow, hebat juga ya. Aku tuh jarang banget beli saham-saham kayak gini karena biasanya kan agak pelan ya. Dan mungkin juga ini adalah indikator dari window dressing ya kalau kayak gini. Untuk WIM bisa dilakukan pembelian di 16.70 hingga 15.70, target 1 di 17, target 2 17.80, stop lossnya 15.55. Masih dia tapi masih negatif, parabolik SAR-nya negatif. Tadi IHSG udah diulas di awal ya buat teman-teman yang ada di IG Live. Nah, itu saham-saham yang secara teknikal menarik. Oke, kita akan buka Q&A. Ya, silakan. Q&A Ci ya. Ya. Oke, thank you Ci buat presentasinya. Terus kita ada audiens yang dengan Pak Tupa Kota Barat. Pak Tupa bertanya terkait Pak Purbaya akan menerbitkan saham gorengan. Kira-kira apa dampaknya ke trader dan ISG? Dan yang bagaimana sebenarnya yang termasuk saham gorengan? Terima kasih. Ya, itu bagus sih menerbitkan saham gorengan. Mungkin kita bisa lihat ada saham yang fenomena banget yang depannya D. Itu kan boleh dibilang kayak begitu sama harus ditertibkan ya. Kalau enggak nanti retail beli, retail kejeblos, retailnya kapok. Gimana Indonesia itu investor retail sedang bisa bertumbuh lebih kuat kalau mereka itu enggak dijaga eksistensinya. Nah, orang-orang yang memberikan rekomendasi dengan asal-asalan, dengan memberikan kayak harapan kayak ini saham mau ke 200.000, ini gimana cara 200.000-nya, apa yang mensupport alasan itu. Nah, itu kan ada indikasi atau potensi itu mungkin disebutnya kayak gorengan ya. Nah, itu kan memang harus ditertibkan agar nggak semua orang tuh bisa dengan sembarangan ngomong terus dimuat di media. Harus ada alasan pendukungnya. Oh, misalnya 200.000 pakai technical. Oke, gitu. Kalau technicalnya memang ada indikasi bisa ke sana, it's fine. Tapi kalau misalnya cuman ngomong-ngomong aja, itu agak dipertanyakan ya. Nah, jadi itu memang harus ditertibkan. Dan yang masuk saham gorengan yaitu saham yang naiknya dalam waktu singkat, cepat sekali tanpa disertai dengan perbaikan fundamental. Fundamental belum kelihatan ada perbaikan, belum ada kayak laporan keuangannya, belum ada turnaround, belum ada story misalnya ada potensi perbaikan, ada investor baru masuk right issue, kemudian karena right issue itu dia dapat duit, dia bisa berkembang, itu ada turnaround story. Tapi kalau gorengan itu biasanya nggak ada, cuma ngomong-ngomong doang, ngomong-ngomong mau ini mau itu, tapi realisasinya nggak ada. Jadi tetap kita lebih hati-hati. Tapi kita bisa meminimasi risk dengan bantu cek dengan technical, yaitu technical kadang-kadang indikator RSI itu kan leading indicator. Dari RSI kadang-kadang harga naik tapi RSI itu turun. Nah, kalau udah ada divergent kayak itu biasanya dari indikator tuh saham itu udah mau koreksi, udah mulai terjadi distribusi. Jadi naik tapi distribusinya di atas. Jadi ya mungkin saham gorengan boleh dibilang naik tanpa diiringin dengan perbaikan fundamental, naik tiap hari, volumenya juga mungkin nggak terlalu baik, dan umumnya market cap-nya kecil. Mungkin kayak gitu. Oke, cukup jelas ya Pak Tupa ya. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Oh, masih Pak Tupa nih. Ada ini, saham Bakri pada rebound. Apakah saham Bakri lain akan menyusul ikut rebound? Kayaknya sih dapat dari rebound ya Ci ya. Saham Bakri yang lain ya. Iya, besok kan Senin BNBR keluar dari FCA, jadi itu akan menjadi fenomena yang menarik karena lumayan lama sih. Dan dia sekarang berita BNBR itu kan ada beli tol Waskita sekitar 3T. Jadi waktu ada berita itu sebenarnya aku udah memberikan rekomendasi ke klien untuk beli, tapi hold-nya memang lumayan lama. Tapi aku rasa hold lama itu worth it lah ya. Karena berarti kan ya, ini berarti kan ada turnaround story, ada potensi perbaikan fundamental dari saham itu. Nah, itu boleh kita beli kalau di awal-awal biasanya. Tapi kalau misalnya sahamnya naik tapi nggak ada cerita, cuman kayak ada nama besar mau masuk, sedangkan nama besar itu aja kagak invest di
saham secara satu persatu gitu, maksudnya mereka tuh beli ada stock universe-nya, udah ada tim risetnya, nggak mungkin bisa ambil. Nah kayak gitu tuh dipertanyakan. Nah saham Bakri yang kemarin mulai rame LT. Nah tapi aku juga coba beli, nggak dapet karena masih FCA. Nah memang ini adalah tahun kebangkitan Bakri ya, dan mungkin boleh dibilang ya bergabung dengan konglomerat lainnya untuk terus berkembang, dan mungkin ya itu menjadi katalis yang sangat menarik sih nantinya. Saham Bakri yang lain kan udah mana, tinggal WNSP. Aku nggak tahu WNSP itu masih ada nggak sih, masih, maksudnya masih, karena nih, nah ternyata UNSP sendiri udah harganya udah 318. Nah yang sebenarnya belum naik itu kayaknya LT, pantesan banyak dikejar, tapi itu pun udah 43 dan belinya juga susah sih. Ya memang biasa grupnya bergeraknya secara bersamaan sih, pasti akan ketarik naik juga untuk Bakrinya. Oke, next keluarga Ci Bakri. Ci, mungkin ini terkait nanti kan ada Supa ya. Nah, mungkin kalau dikat ini ada yang nanya pandangannya untuk Goto dong. Terima kasih. Kira-kira dengan Supa ini IPO akan mendorong Goto juga nggak Ci? Kira-kira? Supa sama Goto kan beda sektor ya, jadi kayaknya nggak, Goto itu akan naik kalau ada berita, lebih akan naik kenceng kalau ada berita merger dengan Grab sih. Malah aku bilang Supa itu lebih bisa disamakan dengan Arto gitu. Nah kalau misalnya Bank digital ya? iya lebih ke sana sih. Jadi mungkin sektornya sama-sama teknologi, tapi kan beda segmen ya. Jadi nggak akan terlalu banyak berdampak ke saham Goto lah, lebih ke saham grup yaitu MTEK, SCMA, mungkin Same kayak gitu. Nah mungkin kalau Supanya naik bisa banget MTEK-nya ikut-ikutan naik gitu. Biasanya lebih ke grup, tarik-nariknya ke grup. Oh, oke, Ci. Mungkin ini coba Ci nih, pengalaman Ci ini kategori liquid minimal berapa miliar ya? Oh, mungkin market capital ya kali ya Mas, market capital ya Ci ya. Liquid itu biasanya semakin besar market cap-nya itu semakin liquid. Ada juga yang ini kayak DSSA ya, DSSA market cap gede tapi itu tipis-tipis. Kita juga kadang-kadang naiknya cepet, turunnya juga cepet, tapi minimal kalau kita mau jual mau beli tetap itu ada gitu bid overnya. Liquid itu kalau misalnya kita mau beli dalam jumlah besar itu buy and sellernya itu rapat gitu loh, bisa kita beli dan jual dengan mudah. Itu lebih ke sana sih. Dan itu mungkin ada juga yang market cap-nya kecil tapi likuiditasnya ada. Nah itu biasanya bisa terrefleksi dari free float. Nah free floatnya makin gede, biasa likuiditas itu makin tinggi. Misalnya kayak Bumi itu kalau kita lihat likuiditas atau free floatnya itu ada sekitar berapa nih, masyarakat hampir 30%. Nah likuiditasnya kan tinggi, tapi ada saham yang likuiditasnya itu sangat tipis tuh, susah banget dibelinya. Beli susah, jualnya juga susah, walaupun ceritanya sih sangat menarik ya. Ini kayak contoh nih, coba aku cek ya, ini kan ada saham nih, ada saham Ship ini menarik karena kemarin ada berita kan, dia ada berita mau beli kapal. Tapi nih aku ada beli nih saham Ship karena ada rumor kayaknya mau diakuisisi oleh salah satu konglomerat. Tapi disclaimer ya, enggak ada rekomendasi beli jual karena ini likuiditasnya nih kadang-kadang tipis-tipis. Jadi mau jual, kalau beli sih kadang masih ada offer. Mau jual 100 lot aja kalian harus jual 4-5 papan. Nah itu yang dibilang likuiditas gitu loh. Walaupun ini likuiditasnya nggak bagus, tapi kurang bagus lah ya. Tapi aku beli karena ya satu, aku lihat ininya ada potensi rumor akan diakuisisi oleh salah satu konglo. Ini belum diumumkan, dan hopefully dan dividennya juga lumayan rutin. Dan kemarin aku lihat teknikalnya sempat lumayan bagus sih. Jadi ya kadang-kadang likuiditas yang penting kamu mau beli mau jual itu gampang. Sama biasanya lihat dari free float, makin tinggi free floatnya biasa likuiditas makin tinggi. Bukan hanya dari market cap sih sebenarnya. Oke, nanti
tergantung volume ya Ci, berarti itu. Berarti ini Iya, volume, volume nggak susah. iya, dan bukan dari value transaksi juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang likuiditas ada, tapi dia lagi nggak ada cerita nih, lagi nggak ada story. Nah, mungkin volume transaksi atau value turnover-nya juga rendah, tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting saat kalian mau jual beli itu gampang aja, mau beli bisa, mau jual ada. Misalnya contoh kayak beli kayak saham beli turnover cuma 2 bio sehari kemarin, tapi kalian mau jual ada 474 472, mau jual harga berapapun bidnya tersedia gitu, kalian mau beli juga masih bisa beli gitu. Jadi nggak tergantung dari turnover juga, tergantung juga ya likuiditas sih. Banyak sih pokoknya kalau kamu mau beli, aduh ini tipis-tipis nih susah kadang belinya, nah itu likuiditasnya berarti seret susah. Nanti mau jualan mau kabur nggak bisa loh karena ini indeksnya lagi di atas. Iya, betul. Di indeks udah mau 9.000 nih. Nah, oh Ci, dia menarik nih. CDA bisa masuk MSCI nggak Ci? CDI. Oh CD ya, CDA bisa aja masuk MSCI, tapi mungkin karena baru IPO, terus dia kan kayak lebih kayak apa ya, perusahaan investasi ya. Jadi kita masih tunggu berita-berita akuisisi lainnya. Ya hopefully tahun depan tuh ada berita yang kolaborasi dengan sahamnya Pak Happy ya, Ratu. Mungkin itu jadi katalis sih. Mungkin satu-satu kali ya, saham Pak Happy itu kan banyak ya. Jadi kayaknya, tapi aku bilang sih CDA tetap menjadi salah satu saham yang cukup menarik tahun depan, karena dia tuh gampang, dia bisa kesana sini, dia bisa invest ini, bisa invest itu. Ya itu akan menarik sih. Bisa masuk MSCI pastinya bisa, market cap-nya besar, likuiditasnya bagus, dan free float-nya juga berapa nih? Free float-nya ini kalau di masyarakat hanya 10%, tapi dia ada satu company yang 30%, yaitu Phoenix Power. Nah, apakah itu di-consider sebagai free float? Kita harusnya sih iya sih harusnya, tapi ya kita tunggu juga sih nanti. Sama yang aku mau remind, nanti kan ada pengumuman yang kemarin MSCI memperhitungkan free float Indonesia itu apakah pakai free float yang di KSE ya, atau tetap yang kayak sekarang. Nah itu akan diumumkan awal tahun depan. Nah itu mungkin market bisa ada sedikit gejolak tuh nanti di sana. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya it's good, bagus, berarti kan aman, market akan seperti biasa. Ya dengar sih katanya nggak ada perubahan. Cuman ya tetap menjelang MSCI, menjelang announcement itu biasanya banyak drama. Jadi Februari ya Ci, kalau nggak salah itu. Kenapa? Di Februari ya Ci ya, untuk MSCI. Februari atau yang MSCI rebalancing itu akan ada another announcement di bulan Februari. Tapi announcement tentang dia bagaimana dia akan nge-review saham Indonesia, apakah pakai data KSE yang free float masyarakatnya itu. Jadi kayak misalnya ada emiten yang dia diinvest oleh perusahaan terafiliasi dengan nama PT, itu dianggapnya sama gitu, dianggapnya bukan free float. Nah itu yang kacau sih kalau misalnya kayak gitu, takutnya kena semua lagi. Banyak yang kena sih kalau misalnya kayak gitu. Kayak misalnya ada apa yang dianggap afiliasi, jadi bukan free float, kan kacau ya. Harusnya sih enggak sih, karena dengar-dengar udah ada usaha dari kita punya orang yang bisa berkomunikasi dengan MSCI untuk jangan Indonesia itu free floatnya ambil data KSE. Itu kacau sih kalau kayak gitu. Oke, harusnya nih udah clear ya. Oke Ci, ini ada yang nanya Ci, potensi logam di tahun 2026. Aku bilang menarik ya itu. Gold itu masih akan menarik karena masalah geopolitik yang belum beres, trade war, dedolarisasi, terus juga nikel ini kan udah lumayan rendah nih ya, udah banyak berita tuh udah kayak udah ditinggalin berapa lama ya, ini kayak boleh akan menaik sambil kita tunggu perkembangan nanti.
sama ya paling itu aja sih ya. Koper juga udah lagi naik all time high. Timah kelihatannya masih akan secara komoditinya masih akan ada demand karena kebutuhan untuk AI, data center sama untuk EV segala macam masih menarik sih. Oke, thank you Ci. Ci ini ada yang tanya, mungkin aku nyambungin ke Bank Tech ya. Ci, minta sarannya dong untuk saham Bevin, Arto, Agro, BBYB, dan Sola. Sola aku nggak main. Kemudian apa aja sih? Bevin. Ada Arto, Bevin, Agro, dan BBYB Ci. Nah kalau untuk Arto mungkin karena akan ketarik daripada sentimen Supa. Jadi kan Supa kan belum listing. Nah nanti kalau misalnya nanti jadi listing terus harganya rally, ini bisa bawa sentimen positif ke Arto. Di luar itu soalnya belum ada berita yang lain untuk bank digital kecuali ya perbandingan dengan Supa. Makanya BBYB kan naik tinggi. BBYB kan naik lumayan kencang karena dia paling murah gitu di antara bank digital. Nah kalau Arto itu kayaknya dibilang murah ya nggak ada yang lebih murah yaitu BBYB. Jadi dia kayak kurang ada katalis yang bagaimana, makanya sahamnya ya buat trading aja. Trading kalau murah, technical mau rebound beli, ntar udah kena target jual. Lebih ke sana sih, lebih kayak belum ada strong katalis karena kan market sekarang kalau kita lihat news driven, jadi di direct atau dikendalikan oleh berita. Nah kalau selama Arto belum ada berita-berita yang bisa bikin orang tuh beli atau bisa membuat saham ini rally atau naik tinggi, ya orang akan cenderung beli, untung keluar ya, karena memang belum ada yang sampai kayak gimana sih. Walaupun mungkin di luar laporan keuangan yang terus membaik ya, tapi ya laporan keuangan membaik kan ya udah momentum, pas keluar berita naik bagus, habis itu orang lupa lagi, nggak ada cerita. Sama apa Bevin ya? Bevin ya. Bevin ada klien aku yang suka banget sih karena resultnya yang lumayan membaik, tapi di luar itu kayaknya nggak ada katalis lain ya yang bisa bikin orang tuh beli lebih lama ya untuk Bevin ya. Karena mau story apa? Mau story MSCI yang nggak kedengeran. Bevin nggak ada ambisi untuk masuk MSCI. Kenapa kita harus beli saham yang kurang ada strong katalis dari emitennya untuk masuk MSCI? Kenapa kita nggak beli saham yang memang emitennya punya ambisi nih sahamnya mau masuk MSCI? Berarti kan dia akan berusaha berkinerjanya makin baik, kemudian akan berusaha menjual atau memberikan menjual sahamnya ke investor investor institusi nih, beli nih saham gue, kinerja gue makin baik, gue ada akuisisi, gue ada ini lah. Karena sedangkan untuk Bevin itu ya udah main dividen aja, kalau lagi ada dividen aja beli juga, ya paling nggak ada cerita sih yang kayak ya rally pendek bisa hit and run jangka pendek, tapi untuk yang bikin saham itu naik kenceng kayaknya belum ada yang, dan secara teknikal juga kurang bagus ya chartnya gitu loh. Kecuali Bevin itu mau diakuisisi, nah ini kan ada cerita M&A. Nah ini kalau nggak ada cerita, kenapa beli saham yang lagi nggak sepi daripada katalis gitu? Kalau memang ada misalnya YMPC mau masuk MSCI, secara market cap dia udah cukup, atau dia punya free float udah cukup, kan lebih seksi gitu kan yang dicerita daripada yang adem-adem aja. Nanti kita beli, kita punya saham nggak terlalu naik, sedangkan saham yang ada cerita di mana emitennya itu punya ambisi atau punya keinginan saham ini dihargain di internasional, dihargain oleh asing, ada asing yang masuk, ya mendingan yang kayak gitu masih. Dan habis itu Arto, Bevin, terus? Berarti Bevin, BBYB. BBYB bagus. BBYB resultnya juga bagus. Aku udah
rekomen tuh dari bawah, dan kayaknya aku udah bikin deh why BBYB. Valuasinya murah. Terus juga kemarin ada berita sebelum yang dia terbang sampai ARA itu, walaupun habis ARA dia besokannya ARB sih, emang mainnya volatilitas tinggi. Saham-saham bank digital itu dari dulu itu volatilitas tinggi. Gosco itu ada nambah kepemilikan, ada beritanya. Jadi memang BBB ini naik karena IPO daripada Superbank. Jadi ya lebih ke sana sih. Tapi nanti kalau suku bunga rendah, bank digital kan biasanya dianggap cost-nya tinggi. Jadi kalau cost suku bunga ini akan menguntungkan saham-saham bank digital seperti ini. Tuh. Oke, thank you Ci. Oke, saya jelas ya. Terus nih ada dengan Pak Antono, mungkin tadi berkaitan dengan program 3 juta rumah nih Ci. Mungkin ya. Nah, bagi pandangan Cici untuk saham sektor properti di 2026, contohnya SMRA, BSD atau Citra, CTRA. Baik dari kebijakan pemerintah maupun faktor daya beli dan faktor suku bunga. Thanks Ci ya. Mungkin kalau Sumarekon itu berita yang kemarin tuh kan dia jual anak usahanya ke Bufa ya. Jadi karena ada penjualan ini ya, makanya si Bank Mandiri Sekuritas tuh di risetnya ada kasih rekomendasi buy, karena dianggap si Sumarekon ini berhasil menjual asetnya. Jadi itu marginnya itu jadi akan ada kenaikan. Jadi ya walaupun secara kinerja penjualannya masih stabil aja ya. Jadi tapi kalau misalnya suku bunga nanti di-cut, sektor ini menarik sih. Sumarekon salah satu yang banyak kita, maksudnya aku juga sering beli, dan harga 370 juga harganya cukup rendah, tapi kita sambil nunggu perkembangan beritanya nanti, karena kalau beli sekarang secara teknikal kurang begitu bagus, lagi turun, lagi downtrend. Jadi lebih baik nunggu nanti kalau udah ada katalis yang lebih langsung berdampak ke harga sahamnya. Kalau lagi nggak ada, memang itu kan buat 2026, jadi nanti kita sambil nunggu perkembangan nanti. CTRA juga sama, secara teknikal juga lagi kurang begitu bagus, walaupun udah mau akhir tahun, tapi harga sekarang tuh 860, sedangkan waktu di awal tahun tuh harganya masih di kisaran 1000 ya. Jadi mungkin akan ada window dressing atau enggak juga kita belum tahu sih. Tapi untuk ke depan saham-saham kayak gini atau saham-saham properti akan nunggu suku bunga itu di-cut lagi, karena Indonesia kan yang terakhir kan nggak ikutan cut. Jadi memang ini buat ke depan ya, buat tahun 2026. Tapi jangka pendek ya itu fundamentalnya bagus sih. Dan mungkin kalau kalian bisa perhatikan juga untuk CBDK tahun depan, karena tahun depan CBDK itu setelah right issue Pani nambah saham. CBDK itu potensi akan masuk MSCI sih targetnya. Itu rumor-rumor yang beredar di antara para investor retail. Mungkin lebih menarik yang kayak begitu-begitu ya. Bukannya berarti yang Sumarekon CTRA nggak menarik, tapi daya ungkitnya atau gasnya itu jadi kurang kencang dibanding yang ada cerita MSCI gitu. Atau kayak Bukit Sentul, tapi Bukit Sentul mainnya tuh kan sangat volatile ya. Bukit Sentul kan mungkin yang punya land bank gede, terus juga bikin biotown, jadi itu lebih ada short term, daya angkat sahamnya jangka pendek itu lebih baik berita. Kalau untuk CTRA sama Sumarekon ya mungkin karena valuasi menarik, sama BSDE juga. Nah BSDE itu menurut aku jauh lebih menarik lagi, karena kalau kita lihat saham-saham konglo yang lain naik, Sinarmas ini yang naiknya tuh nggak kelihatan atau nggak kedengeran, tapi tahu-tahu Mora udah segini, DSSA udah paling gede market cap di sektornya dia. Kemudian apalagi ya yang under Sinarmas ya. Nah BSDE itu kan sempat naiknya lumayan tinggi, walaupun akhirnya terkoreksi lagi ke 925. Nah menurut aku ini juga yang boleh aku sih nanti aku mau pantau kalau sektor properti ini bergerak. Kalau sektornya lagi nggak bergerak, ya udah nanti aja dulu tunggu berita yang bisa membuat harga sahamnya naik tuh. Oke, Ci, mungkin
pertanyaan tambahan dari aku boleh ya, Ci ya? Mm-mm. Mungkin masih berkaitan sama suku bunga nih. Mm-mm. Kan kemarin berkaca dari pembahasan webinar 2 minggu lalu ya, Pak Mike ya kalau nggak salah. Mm-mm. Kemungkinan kan Powell kemungkinan ya ada diganti gitu. Mm-mm. Nah ini kan kemungkinan akan berpengaruh suku bunga. Apakah suku bunga ini akan lebih cenderung ke turun ya, Ci ya? Maksudnya ke dovish. Oh iya. Dan terus sektor apa aja yang akan diuntungkan, Ci, dari ini semua? Nah, Ya memang si Trump ini kan kelihatan banget mau mengkontrol Fed, makanya makanya emas itu kan tadi masih akan menjadi hedging yang sangat eh, penting buat bank sentral, karena Trump ini kan Powell ini kan kemungkinan akan diganti oleh orang yang disukain oleh si Trump. Nah, Trump ini kan maunya suku bunganya rendah. Nah, itu kemungkinan, walaupun per sekarang itu prediksi cuma 2 kali cut, yaitu tadi Juni dan Juli. Tapi kalau mungkin gubernur Fednya nanti diganti, itu bisa berubah gitu. Walaupun 2 kali pun masih subject to inflasi sama data ekonomi Amerika. Tapi dia udah bilang si Trump ini prefer a lower interest rate. Jadi dia mau boost growth, jadi dia mau pertumbuhannya kencang, dia mau support stock market, dan berharap US dollarnya juga melemah untuk mensupport ekspornya. Nah, kalau kayak gini pasti dampaknya itu positif buat emerging market kayak Indonesia. Nah, kalau di sana ikat suku bunga, kita juga berharap Indonesia punya policy sama kayak Pak Purbaya kan mensupport growth, itu akan ikut memotong suku bunga. Suku bunga dampaknya biasa banking karena mereka akan diuntungkan, sama tadi properti. Walaupun properti itu biasanya lebih pelan, sedangkan sebenarnya sektor properti itu udah bertahun-tahun tuh nggak perform. Tapi aku rasa nggak tahu kapan itu akan mendapat dampak daripada pemotongan suku bunganya, walaupun mungkin short term rally, kecuali nanti properti apa akan MSCI lah atau akan diakuisisi sama salah satu konglo, itu mungkin ceritanya akan berbeda lagi sih nantinya. Nah, jadi yang tadi itu banking, suku bunga sensitif tuh banking, properti, teknologi stock, karena dianggap teknologi itu heavy capex, jadi kalau suku bunganya rendah itu menguntungkan. Mungkin lebih ke itu sih ya kalau kita membahas mengenai suku bunga rendah yang akan diterapkan oleh The Fed nantinya. Nah abis itu dana asing masuk ya, kalau kayak gitu biasanya blue chip dulu sih ya, sekali lagi banking, tapi itu memang buat investor yang jangka panjang. Kalau investor yang swing pendek ya nanti kita ikutin berita perkembangan yang lagi hot aja, lagi rame, misalnya emas kayak lagi hot, misalnya ada berita akuisisi. Nah, itu yang akan kita cermatin untuk jangka pendek sih. Jadi ya lebih ya mudah-mudahan akan stay positif untuk Indonesia tahun 2026. Tapi tetap mesti jaga-jaga risk, karena mungkin gini, waktu di seminar kemarin ya kita buat tambahin dikit, yang di kelas offline, bukan kelas yang acara gathering CLC kan, narasumber ada yang memberikan kita peringatan bahwa market ini ada potensi atau ya akan berpotensi bubble karena memang naik. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya bisnis real itu kan nggak jalan. Bisnis real itu mungkin kalau teman-teman ada yang berbisnis atau saudaranya ada berbisnis, bisnisnya kan nggak jalan gitu, sepi kan, penjualannya juga sepi. Nah, kenapa? Tapi yang bertumbuh kencang adalah investor retail. Jadi secara kita punya bisnis realnya nggak bergerak, tapi sahamnya naik. Berarti kan ini ada yang nggak sinkron nih antara realitas dengan kenyataan di lapangan dengan harga saham yang terus naik. Nah, itu kita harus hati-hati dengan pertumbuhan investor retail yang tinggi tapi nggak didukung oleh perbaikan makroekonomi Indonesia yang membaik. Kita ini masih terus berbenah nih kalau makronya, tapi sahamnya all time high terus. Tapi kan, dan all time high juga naiknya nggak rata, hanya saham-saham yang ada story, saham-saham yang ada akuisisi, saham yang ada MSCI. Nah, saham yang lain, yang blue chip yang nggak ada cerita, walaupun kinerjanya bagus pun nggak diapresiasi. Nah, kita harus hati-hati ada indikasi atau ada potensi itu bubble. Tapi the best time to make money di market yang bubble.
ini belum tentu bubble itu akan meletus sekarang, setahun depan atau 2 tahun lagi, kita belum tentu dan belum pasti ya, tapi kita harus tetap cautious. Makanya ini sih kalau menjelang libur biasanya aku lebih suka untuk siapin cadangan cash, jadi cashnya aku gedein levelnya, nanti habis libur baru masuk lagi. Jadi tetap ini adalah mungkin salah satu yang penting yang saya sampaikan, bahwa tetap hati-hati, marketnya naik tinggi tapi nggak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi atau penjualan dari transaksi ekonomi kita kan semuanya masih lemah ya. Jadi tetap jaga risk, ada yang nggak beres jangan ragu-ragu untuk stop loss dulu. Kalau salah cut tinggal buyback, tapi kalau misalnya nggak sempat cut, harga keburu dalam, kekunci, capital kita yang buat kita invest ini nanti nggak bisa muter jadinya. Jadi tetap stay safe, stay hati-hati, tapi tetap optimis market ini akan terus bagus, tapi juga remnya tetap harus pakem gitu. Oke, thank you Ci. Mungkin ini ada keterbatasan waktu. Mungkin Ci boleh satu pertanyaan lagi Ci. Mungkin dari pengalaman Cici, tadi kan Cici bilang banyak di cash dan sebagian di market. Nah, mungkin buat teman-teman yang hadir di siang hari ini gitu, kira idealnya berapa persen di cash, berapa persen di market Ci, untuk kita semua tipsnya. Ini kan menjelang libur ya, satu balik lagi ke risk profile. Kalau risk profile tinggi ya market lagi bagus, mungkin banyak yang klien aku masih di full cash dan full margin. Tapi buat yang risk profile-nya rendah, kayak aku nggak mau nanti pas libur banyak kepikiran, banyak overthinking, aku mau enjoy. Biasanya dalam kondisi sekarang aku udah mulai naikin cash level, mungkin udah sekitar 30-40 udah mulai naikin sih, mulai 60-40% Ci. Iya, mulai rest cash gitu loh, karena kan ini belum aku kan cutian ntar tanggal 19, jadi masih ada beberapa hari untuk saham-saham yang udah profit aku reduce. Tapi profit yang udah jauh banget di bawah modalnya, misalnya kayak Inet aku modal 200, ya udah aku hold aja. IRSX modal 98 aku hold aja, karena itu masih ada story kan, masih ada story panjang, itu aku berarti hold. Tapi kalau misalnya aku baru masuk nih, contoh misalnya Bumi aku baru masuk nih kemarin 300, nah hari ini 380 contoh ya udah aku rest cash, untung aku tarik cashnya masukin ke ya untuk menjaga risk, masukin ke reksadana, karena reksadana kan ada duitnya, ada pertumbuhan duitnya, jadi nggak di RDN pindahin. Tapi nanti habis balik dari liburan baru ambil cash lagi, karena si Trump ini ya, kalau presiden yang lain kita masih nyantai gitu, nih Trump ini suka aneh-aneh gitu loh. Jadi daripada nanti kita overthinking pas liburan, cash levelnya dinaikin sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, yang penting tetap dipantau aja investasinya nanti. Oke Ci, thank you Ci, ini buat keterbatasan waktu mungkin kita mau say thank you ya Ci buat webinar siang hari ini ya, buat edukasinya buat kepada masyarakat pasar modal. Mungkin dari Cici ada yang mau ditambahin Ci untuk closing statement mungkin buat teman-teman yang udah hadir? Lebih kayak ya nggak banyak sih closing statementnya, tetap semangat kalian, pokoknya stay positif aja, positive thinking, market ini akan terus bagus 2026, mudah-mudahan market tetap lebih bagus, memberikan kita gain yang lebih bagus lagi deh tahun ini kan porto kita udah beggar ya, jadi mudah-mudahan tahun depan lebih cuan lagi. Tapi kalau bisa udah tinggi-tinggi nggak usah dikejar, nanti ada aja saham lain yang bisa kita beli, jadi ya jangan FOMO, tetap semangat dan happy cuan, happy holiday, nanti semangat liburannya juga nyantai dulu sampai ketemu tahun depan. Tahun depan ada beberapa emiten yang menarik, pastinya emiten yang paling kalian suka. Aku rencananya tanggal 24 tapi berubah ya, Dewa itu aku mau tambahin ya. Dewa itu ada IR baru. IR barunya ex Indika, which is temen aku dulu di Maybank. Ini sekelas Dewa baru hire IR profesional yang dari luar gitu. Maksudnya selama ini kan aku kontak dengan salah satu orang di dalam, dan dia adalah orang lama, udah lama di sana. Dan sekarang Dewa itu nge-hire IR profesional gitu kan. Berarti kan mereka bener-bener serius mau
bertransformasi nih kelihatannya. Jadi nanti aku akan invite rencananya Dewa di Januari, tapi pasti akan sesuaikan dengan jadwal IR-nya Dewa yang baru itu. Nanti kita akan update, dan ada juga emiten batubara yang akan ada cerita yang menarik, nanti akan kita invite juga. Pokoknya tahun depan banyak deh yang seru-seru. Oke, Ci. Thank you, Ci. Jarang-jarang loh cerita hari ini jadi narsum. Iya. Iya, mungkin next bisa jadi narsum lagi ya, Ci ya. Ya bolehlah, nanti kalau mau tutup tahun atau mau apa ya, ntar ada yang heboh-heboh, ada yang emergency, nanti kita akan sharing. Oke. Mungkin buat teman-teman, sorry ya, kita nggak bisa bacain semua pertanyaan yang terlalu banyak pertanyaan. Mungkin kita terbasan waktu juga ya. Mungkin next kita coba undang cerita lagi untuk narsumnya. Jarang banget soalnya. Oke, mungkin pembahasan ini sangat bagus ya, bisa jadi insight buat semua ya. Mungkin ini bisa jadi bekal buat kita nanti masuk 2026 ya, Ci ya. Iya. Thank you, Ci, sekali, Ci ya, buat webinar siang hari ini ya, Ci juga. Thank you Bapak semua. Ibu, teman-teman semua yang udah hadir ya. Thank you. Happy weekend, bye all. Happy weekend ya.